Jadi manusia kalau dia berbuat kebajikan, kemudian dia selalu mengingat Allah, mencintai Allah, maka Allah menurunkan malaikat untuk membantu manusia. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis, kalau malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Oleh karena itu dianjurkan seseorang bersiwak sebelum sholat, sebelum baca Al-Quran, karena syaitan mendengarkan suara dia ketika sholat dan ketika baca Al-Quran. Apabila keluar dari mulutnya bau, maka malaikat akan terganggu. Ya, makanya kalau manusia dia menjaga hak Allah, bertakwa, mencintai Allah, dan terus berjuang untuk mengalahkan musuhnya syaitan, maka dikasih oleh Allah malaikat-malaikat yang membantu dia dan mendampingi dia. Dan malaikat berlari meninggalkan dia ketika dia berbuat buruk, dosa, dan maksiat. Makanya dikatakan rumah yang apabila di dalamnya ada gambar atau patung makhluk bernyawa, maka akan lari darinya malaikat. Siapa yang menggantikannya kalau malaikat lari? Syaitan. Begitu juga hati. Kalau hati manusia tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, lari malaikat. Maka yang akan menggantinya siapa? Syaitan. Ya, maka lihat kata Allah, lahu mu'aqibat. Baginya manusia ada malaikat-malaikat mu'aqibat. Mu'aqibat yang selalu menjaganya. Min baini yadayhi wa min khalfihi. Bergiliran dari depan dan belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaganya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Allah menolong hati dengan pasukan yang lain. Jadi lihat, manusia ditolong oleh Allah dengan banyak hal. Yang pertama dengan wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau seandainya dia terus membaca Al-Quran, murajaah, menghafalnya, menghatamkannya, maka Al-Quran penolong dia untuk melawan syaitan. Kemudian juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau dia membaca hadis-hadis Nabi SAW, mengamalkannya, mengkajinya, maka Al-Quran dan As-Sunnah juga menguatkan dia untuk melawan syaitan dan juga musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Sampai kata beliau, lihat, maka bertambahlah kekuatan di atas kekuatan, bantuan di atas bantuan, pertolongan di atas pertolongan, dan persiapan di atas persiapan. Kemudian hati juga dibantu atau diperkuat dengan akal. Akal maksudnya pemikiran yang saleh. Sampai kata Atha bin Abi Rabah, ditanya Atha bin Abi Rabah, apa yang lebih utama diberikan oleh seseorang? Kata Atha, akal, kebaikan akal. Sebagian salaf juga berkata, ma'u'tiya abdun afdal ba'dal Islam min aqlin salih. Tidaklah seseorang diberikan lebih utama setelah Islam kecuali dari akal yang baik. Maksudnya akal yang baik, cara berpikir yang jernih, kemudian husnudzan dan yang lain-lain. Ya, jadi hatinya baik dan akalnya baik. Dia dikasih akal oleh Allah. Makanya Allah sering mengingatkan di dalam Al-Quran, la'allakum ta'qilun, agar kalian semua berakal. Liqaumin ya'qilun, untuk satu kaum yang berakal. Ya, maka akal bertindak sebagai pendamping dan pengatur. Kemudian juga ada iman di dalam hatinya yang membuat dia kuat, serta keyakinan. Maka ini semua Al-Quran, As-Sunnah, hati, akal, iman, yakin, semuanya alat untuk melawan siapa? Syaitan. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis, tipu daya iblis, beliau mengatakan pintu pertama yang ditutup oleh iblis bagi manusia al-ilm, pintu ilmu. Karena iblis tahu kalau dibuka pintu ilmu, itu senjata terbesar yang bisa melawan tipu daya dia. Makanya iblis berusaha menutup pintu ilmu agar manusia gampang ya terkecoh dengan tipu daya iblis. Jadi ini penting ya, bahwasanya ilmu dan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, yaitu
kekuatan manusia untuk melawan syaitan beserta tipu dayanya. Karena dengan ilmu dia bisa memahami Al-Quran, dengan ilmu dia bisa memahami hadis, sunnah, dengan ilmu dia punya iman, dengan ilmu akan bertambah keyakinan. Ini semua senjata untuk dia melawan syaitan.